warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina Takdir SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 9 UPT SMK Negeri 1 Goa, akan menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10 akuntansi 4. Assalamualaikum. Doa dimulai. Halo semua, Bu. Iya, alhamdulillah sudah hadir semua. Baik, sebelumnya itu kita akan menerapkan tentang bagaimana kita cinta kepada tanah Indonesia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Profil Pancasila. Semua siswa berdiri nah. Sama-sama. Dari materi berdiferensiasi di sini, Ibu ambil materi tentang bagaimana menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Nah, jadi Ibu akan mengajar bagaimana cara mengajarkan tentang unsur-unsur dalam puisi tersebut. Oke, baik, lihat ini. Dalam tujuan pembelajaran ini ada dua. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model project basic learning yang dipadukan dengan pembelajaran berbasis TPATK. Jadi ada dua tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana menganalisis cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam cerpen tersebut dengan tepat. Kemudian yang kedua, bagaimana menulis teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dalam cerpen dengan benar. Jadi tujuannya ada dua yang akan dicapai dalam proses pembelajaran ini. Coba lihat dari sini, dari penulis buku. Siapa dari 5 tokoh ini, siapa yang Anda kenal? Laskar Pelangi. Ini siapa? Raditya Dika. Raditya Dika. Kalau ini? Ya, ini adalah Nadia Asih. Baik, hari ini Ibu akan mengajarkan, kita akan menggunakan bagaimana berdiferensiasi. Dari materi berdiferensiasi di sini, Ibu ambil materi tentang bagaimana menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Nah, jadi Ibu akan mengajar bagaimana cara mengajarkan tentang unsur-unsur dalam puisi tersebut. Oke, baik, lihat ini. Dalam tujuan pembelajaran ini ada dua. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model project basic learning yang dipadukan dengan pembelajaran berbasis TPATK. Jadi ada dua tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana menganalisis cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam cerpen tersebut dengan tepat. Kemudian yang kedua, bagaimana menulis teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dalam cerpen dengan benar. Jadi tujuannya ada dua yang akan dicapai dalam proses pembelajaran ini. Coba lihat dari sini, dari penulis buku. Siapa dari 5 tokoh ini, siapa yang Anda kenal? Laskar Pelangi. Ini siapa? Raditya Dika. Raditya Dika. Kalau ini? Ya, ini adalah Nadia Asih. Oke, baik. Sekarang Ibu akan bagi kelompok. Ini adalah sesuai dengan kebutuhan murid. Kelompok 1, koordinator, silakan ambil LKPD yang Ibu bagikan. Ya.
Ya, itu di kelompok pertama. Nah, ya. Oke, karena dalam diferensiasi ada 3. Yang pertama ada proses, ada konten, dan ada produk. Jadi ibu akan kita ambil adalah proses konten dulu. Jadi materi tentang hari ini adalah cerpen. Anak-anakku harus paham, cerpen itu adalah salah satu karya sastra yang biasanya digunakan dalam berbentuk singkat dan dibaca sekali duduk bisa selesai. Di dalam cerpen itu ada unsur-unsur, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dalam, terdiri dari tema, alur, latar, amanat, penubuhan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Tidak ada 7. Kemudian unsur ekstrinsik ada 2, ada 5. Ada nilai agama, nilai sosial, nilai politik, budaya, dan estetika. Ya baik, silakan anak-anakku mencari mengisi LKPD yang ibu bagikan. Silakan mencari satu cerpen bebas. Kemudian Anda menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Jadi untuk kelompok 1 silakan membuat unsur intrinsiknya. Kelompok 2 ekstrinsik. Kelompok 3 intrinsik. Kelompok 4 ekstrinsik, kelompok 5 intrinsik, dan kelompok 6 ekstrinsik. Jadi silahkan LKPD yang ibu bagikan, silahkan diisi mencari satu cerpen sesuai dengan kesepakatan Anda sendiri, kelompok Anda. Silahkan ditulis sinopsisnya cerpen, kemudian tentukan unsur-unsur yang membangun dalam cerpen tersebut. Paham? Ada yang mau bertanya silahkan. Oke. Ya, kertas kosongnya itu ditulis sinopsisnya cerpen. Bebas kita cerpen nak. Ya. Oh ini foto. LKPD itu ya, silakan anakku menyelesaikan LKPD yang ibu bagikan. Ini ada LKPD ya. Ini foto saja nih LKPD. Alhamdulillah kita akan mendengar dari kelompok 6 bagaimana cerpennya dan menentukan unsur ekstrinsik. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya, David Chandra Wardana. Silakan. Saya akan membacakan cerpen tentang Arin dan ibunya. Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis, yang terdiri dari ayah dan ibu dengan 2 anak perempuan mereka, yaitu Arin dan Rati. Karena keterbatasan finansial yang SMP, Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dia tinggal bersama saudara di keluarga ibunya. Seringkali ia merasa ingin bersama keluarga, ibu, ayah, dan kesatuan lainnya. Tapi sayangnya ia sudah terlanjur meminta kepada orang tuanya untuk tinggal dan bersekolah dengan ibunya yang tinggal sangat jauh dari tempatnya berada. 3 tahun sudah berlalu. Arin meminta kepada orang tuanya supaya setelah lulus SMP ia melanjutkan ke sekolahnya dan ke sekolah negeri dekat dengan orang tuanya. Permintaan itu dikabulkan oleh ibunya, tetapi ayahnya sedikit keberatan. Kenapa kamu pindah? Apakah ada masalah di sekolahmu sehingga kamu ingin pindah? Tanya ayahnya. Tidak ya, Arin ingin pindah sekolah karena Arin ingin mencari pengalaman lebih banyak lagi di sekolah lain. Jawab Arin. Lalu bagaimana dengan Bibi? Apakah dia setuju dengan keputusan itu? Kata ayahnya. Dengan hati Arin menjawab, aku belum bicara kepada Bibi, tetapi pasti aku akan mengatakan kepadanya semua. Nilai unsur ekstrinsik, nilai-nilai dalam cerita moral saat tokoh mendukung apa yang akan dilakukan oleh Arin. Nilai-nilai dalam cerita perjuangan saat Arin tak berputus asa dengan nasibnya. Nilai-nilai dalam cerita kekeluargaan saat Arin berkumpul bersama keluarganya.
Itulah yang bisa saya bacakan. Terima kasih. Kalau ada salah itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pembacaan materi yang telah dibacakan oleh Yogi Chandrawardana. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Untuk pembelajaran diferensiasi ini sesuai dengan kebutuhan murid, kita sudah selesai dan aku sudah menyelesaikan produk, yaitu menulis cerpen dan menentukan unsur-unsur yang ada dalam cerpen tersebut. Ya baik, alhamdulillah ibu sudah terima LKPD-nya. Sekarang insya Allah pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang biografi. Sebelum kita menutup materi ini, apa pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini mudah dimengerti atau sulit dimengerti? Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini mudah dimengerti. Ya, sekarang kita refleksi. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran hari ini? Ya, silakan jawab diri. Cerpen adalah cerita pendek yang bisa dibaca sekali duduk langsung tamat atau selesai ceritanya. Iya, siapa yang duluan? Silakan berdiri. Oke. Unsur intuisi dari tema, gambar dan penokohan, alur atau plot, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan alat. Iya, masih ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan segera berdiri. Nilai estetis yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai moral. Iya, baik, alhamdulillah. Jadi dari materi hari ini ada 3 dan diferensiasinya. Kita sudah menerapkan apa itu konten, kemudian ada proses dan ada produk. Kemudian Anda sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, di mana cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa singkat, jelas dan indah, yang biasanya dibaca sekali itu bisa selesai dibaca. Kemudian ada tadi unsur intrinsiknya ada 7, ada tema, alur, latar, amanat, penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Kemudian dari unsur ekstrinsik ada 5, nilai moral, nilai sosial, agama, budaya, politik, dan estetika. Baik, setelah kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan mempelajari tentang biografi. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Rian, silakan pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa. Dalam hati, doa dimulai. Amin. Ya baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu tutup materi dengan ucapan wabillahi alaihi rabbikum kasiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.